Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pengurapan yang daripada Roh Kudus untuk kita benar-benar boleh mengerti dan memahami. Dan bila kiranya kita menyiapkan tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh berakar kuat, bertumbuh semakin besar, dan kemudian berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapak. Kalau malam hari ini, sekalipun tempat kami berjauhan satu dengan yang lain, tetapi lewat Zoom, kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami membawa roh kami ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan satu kerinduan bahwa di dalam hadirat-Mu kami boleh dikenyangkan dengan mana surgawi. Kami boleh mendengarkan Bapa berfirman di tengah-tengah kami, dan biarlah kiranya perkataan-perkataan yang keluar dari isi hati Bapa sungguh-sungguh akan memberkati kami semuanya, akan menghidupkan kami, menyegarkan kami, dan memulihkan kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang saat ini menjadi situasi dan kondisi yang kami hadapi, Bapa, biarlah di dalam hadirat-Mu kami mau meletakkan semuanya. Kami mau berserah, dan biarlah kiranya hanya kehendak-Mu yang jadi, dan lewat pemberitaan firman-Mu yang akan kami dengar malam hari ini, Bapa, biarlah kiranya kami percaya firman-Mu itu yang akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, dan bahkan akan memberi kepada kami kehidupan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap membuka hati kami, membuka telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan Bapa berfirman. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, malam hari ini tema yang akan menjadi pemberitaan firman Tuhan kita adalah berjudul On the Way. On the Way itu adalah tema pemberitaan firman Tuhan kita malam hari ini, dan subtemanya adalah menghayati realitas kekekalan dalam realitas hidup di dunia. Nah, kata on the way ini saya kira kita semua sudah begitu akrab dengan kata ini, OTW, on the way, ya. Dan seharusnya juga kita menyadari Bapak Ibu bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini juga sedang on the way, kan? Kita sedang on the way menuju kepada kehidupan kekal. Setiap kita pada waktunya nanti, cepat atau lambat, akan memasuki kekekalan. Hanya tinggal persoalannya siapa yang lebih dulu, siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tetapi toh semuanya pasti akan masuk ke dalam kekekalan. Ya. Puji Tuhan, ada satu sahabat kita juga yang dari jauh, dari Palangkaraya, Ibu Ruth. Ya, Shalom, lama tidak ketemu Ibu Ruth. Malam hari ini bisa bergabung lewat Zoom. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai seorang Kristen, ya, seharusnya kita memiliki ya, sebuah pemahaman yang benar, sebuah pengertian tentang kekekalan itu sebagai sebuah realitas yang seharusnya lebih nyata daripada realitas hidup kita di dunia ini. Apalagi ya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, di sana Rasul Paulus berkata bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil, dan jika orang mati, kita termasuk juga orang percaya dan juga orang manusia semuanya tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kita.
Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus itu dalam konteks kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka sia-sialah percaya kita. Maka hal ini sebenarnya adalah sebuah hal yang khas, yang tidak ada di dalam agama lain, di dalam keyakinan lain, Bapak Ibu. Hanya di dalam kekristenan kita akan menemukan iman percaya adanya kebangkitan dari antara orang mati dan hidup bersama-sama dengan Kristus, karena Kristus juga sudah dibangkitkan. Mungkin di tempat lain kita menemukan ada reinkarnasi atau pencapai nirwana dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kekristenan, iman salah satu landasan iman percaya kita yang sangat berbeda adalah bahwa Kristus sudah dibangkitkan dan kita yang percaya akan bersama dibangkitkan bersama-sama dari kematian bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, ini adalah hal yang tidak hanya harus kita yakini, tetapi benar-benar kita percayai sepenuh-penuhnya. Inilah iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Hanya persoalannya adalah ternyata tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen benar-benar memiliki iman yang utuh, iman yang bulat, penuh. Iman percaya akan sebuah realitas kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus ini. Adanya sebuah kehidupan yang jauh berkualitas di dalam kekekalan ketimbang kehidupan realitas di bumi ini. Banyak orang percaya, banyak orang yang mengaku Kristen, justru sementara hidup di dunia ini dikuasai oleh keraguan-raguan yang besar, bahkan tidak sedikit yang tidak percaya. Tentu yang saya maksudkan dengan kata tidak percaya ini bukan mulutnya yang mengatakan tidak percaya. Kita seringkali sudah berkata, mulut kita mungkin berkata percaya, tetapi sikap hidup, cara hidup kita, atau cara hidup orang tersebut menunjukkan, membuktikan bahwa sesungguhnya dia tidak percaya. Demikian pula halnya dalam menghayati realitas kehidupan kekal atau kekekalan. Banyak orang ternyata tidak percaya. Bagaimana mereka dalam menjalani hidupnya? Mereka hanya mempercayai hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang real, yang bisa dipegang, yang bisa dirasakan, bisa dinikmati secara jasmani. Tetapi hal-hal yang tidak real, yang tidak kelihatan, dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, tidak jelas. Maka orang-orang yang demikian ketika bertemu dengan kesenangan atau kebahagiaan atau kenikmatan, maka mereka harus mengukurnya secara jasmani. Bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Ataupun juga kalau mereka mengalami kesedihan atau penderitaan, itu pun juga harus nyata, harus real. Bagaimana rasanya ada di dalam persoalan yang tidak selesai-selesai misalnya. Bagaimana ada dalam persoalan masalah-masalah apapun lah, keuangan ataupun masalah rumah tangga atau apapun yang real, yang nyata. Tetapi sesuatu yang tidak real, yang tidak nyata, buat mereka orang-orang ini ya abstrak, tidak ada. Tidak bisa dirasakan. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu, betapa sekalipun mereka mengaku Kristen, banyak orang percaya ternyata tidak atau belum bisa menghayati adanya sebuah realitas kehidupan kekal. Padahal
Alkitab mengajarkan bahwa realitas kehidupan kekal itu sangat-sangat nyata, sangat-sangat nyata. Lebih nyata bahkan daripada kehidupan di dunia yang sekarang sedang kita jalani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang sekarang kita belajar akan kebenaran Injil Kristus, seharusnya kita benar-benar bisa menghayati, bisa melihat realitas kekekalan itu dengan jelas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang mengalami sakit rabun jauh. Ya, rabun jauh karena apa? Karena tidak bisa melihat hal-hal yang jauh. Realitas kekekalan yang jauh itu tidak bisa dilihat, tidak bisa mereka lihat. Ya. Jadi apa namanya? Rabun jauh. Seperti orang rabun jauh. Ya. Jadi tidak bisa. Kalaupun mereka bisa mengerti kebenaran tentang realitas kekekalan, itu hanya secara pikiran, secara nalar, tetapi belum mampu untuk bisa menghayatinya. Dan orang-orang yang demikian, yang ragu-ragu, yang tidak bisa menghayati realitas kekekalan, bahkan tidak percaya sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya telah terikat kepada kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang dekat, yang kelihatan secara jasmani. Tentu ada sekelompok kecil orang percaya yang memang mereka sudah bisa menghayatinya. Mereka benar-benar sudah bisa melihat akan realitas kekekalan itu. Sehingga kemudian ketika mereka menjalani hidupnya di dunia ini, ketika mereka sedang on the way, mereka di dalam dunia ini, mereka tahu mereka sedang on the way kemana. Orang-orang demikian ini, sementara mengerjakan tanggung jawab di dalam hidupnya, bagaimana dinamika kehidupan ini dipenuhi dengan berbagai persoalan, masalah, dan juga bagaimana harus mengembangkan potensi. Orang-orang percaya yang sudah bisa menghayati realitas kekekalan ini, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi mereka paham, mereka ngerti betul, dan mereka sedang on the way menuju ke rumah Bapa karena mereka melakukan hal-hal yang Bapa kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini lewat tema on the way, menghayati realitas kekekalan di dalam hidup, di dalam realitas hidup di dunia ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada bersama-sama dalam ibadah Zoom ini untuk kita ayo dengan rendah hati, dengan jujur kita melakukan check up tentang kesehatan iman kita, khususnya dalam hal menghayati realitas kekekalan ini. Karena ini adalah pondasi iman percaya kita. Ya. Apakah kita adalah orang-orang yang ternyata masih ragu-ragu dan bahkan belum percaya? Atau kita memang orang-orang percaya yang memang sudah bisa menghayati dan sedang menghidupi realitas kehidupan kekal itu sementara kita masih ada di dunia ini. Saya berdoa agar kiranya setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kebenaran Injil Kristus malam hari ini, kita semuanya yang ada di Zoom malam hari ini benar-benar akan mengalami sebuah perubahan. Yang tadinya mungkin ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu, yang tadinya mungkin belum sungguh-sungguh tidak yakin, tidak percaya menjadi yakin, menjadi percaya, dan yang percaya semakin diteguhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang realitas hidup di dunia dan realitas hidup kekekalan, maka sebenarnya kedua realitas hidup ini memiliki dua spektrum. Di dunia ini kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami kesenangan, kita mengalami kenikmatan. Tetapi di sisi spektrum yang lain, di sisi yang lain di dunia ini, kita juga mengalami persoalan, masalah, sakit penyakit, penderitaan, dan kesengsaraan.
Bagaimana dengan realitas hidup di kekekalan? Realitas hidup di kekekalan pun juga memiliki dua spektrum. Ada kekekalan bersama-sama dengan Bapa di surga dan Tuhan Yesus, yang di sana ada sukacita, ada kebahagiaan yang kekal dan abadi, kebahagiaan sejati, karena di sana tidak lagi ada penderitaan. Benar-benar full, murni, sukacita, kebahagiaan bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam realitas kekekalan juga ada spektrum penderitaan, tetapi bukan di surga. Spektrum penderitaan itu, kesengsaraan itu adanya di neraka. Neraka itu juga adalah sebuah realitas kekekalan. Maka sebagaimana juga di dunia, di kekekalan pun juga ada sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati di surga, tetapi juga ada penderitaan dan kesengsaraan yang kekal selama-lamanya di neraka. Nah, maka malam hari ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk kita belajar yuk. Bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi realitas hidup di dunia ini? Dan kemudian bagaimana kita mesti bisa menghayati dan menghidupi realitas kehidupan kekal itu sementara kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang realitas hidup di dunia ini, maka tidak bisa tidak kita akan pasti terbentur atau kita akan melihat satu sosok manusia yang pernah hidup di dunia ini, yang sudah pernah mengalami sebuah realitas hidup di dunia yang diidam-idamkan dan diharapkan oleh hampir semua orang, bahkan mungkin semua manusia, yaitu bagaimana bisa menikmati berbagai kesenangan, berbagai kebahagiaan, berbagai kenikmatan di dunia ini. Dan orang tersebut atau sosok tersebut yang dicatat di dalam Alkitab dan menjadi satu-satunya manusia yang pernah mengalaminya, tidak ada manusia yang melebihi dia yang pernah mengalaminya, adalah Raja Salomo. Raja Salomo mengalami semuanya. Bapak Ibu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya kitab Pengkhotbah, betapa kita melihat berbagai-bagai hal yang Salomo mengatakan, aku tidak menahan diriku untuk menikmati semuanya itu. Dengan harta, kekayaan, kekuasaan sebagai raja, yang akhirnya sampai memiliki 700 istri, 300 selir, dengan harta kekayaan yang begitu limpah luar biasa. Tidak ada manusia satupun yang mengalami kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan di dalam realitas hidup di dunia seperti Salomo. Tetapi Salomo yang sebegitu hebatnya ya, dalam hal menikmati semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah 2 khususnya, atau bahkan di dalam seluruh kitab Pengkhotbah, ada satu kata yang diulang berkali-kali dan diulang berkali-kali, dan kalau kita hitung, kata itu sekitar 38 kali muncul diucapkan oleh Salomo. Dan kita bisa mengatakan bahwa kata ini adalah kesimpulan Salomo atas seluruh hidup yang dia jalani, yang didambakan oleh seluruh manusia dengan berbagai kenikmatan dan kesenangannya itu. Tetapi Salomo mengatakan bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Kata ini dalam bahasa Ibrani adalah hebel. Dan ini dicatat 38 kali dalam kitab Pengkhotbah yang hanya pendek itu. Kesia-siaan. Salomo mengatakan, kalau Bapak Ibu baca di dalam Pengkhotbah 2, betapa luar biasanya yang dia
dia bebaskan dirinya untuk menikmati semuanya itu. Tetapi pada akhirnya selalu dia mengakhiri, di bawah matahari ini tidak ada keuntungan. Semuanya adalah kesia-siaan. Kata kesia-siaan ini bukan berarti kemudian Salomo memaksudkannya sebagai percuma. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Bukan itu yang Salomo maksudkan. Bukan percuma. Bukan. Tetapi kata kesia-siaan ini sebenarnya lebih bermakna dari memiliki arti tidak bermakna. Tidak bermakna. Mengapa tidak bermakna? Karena Salomo kemudian pada akhirnya menemukan bahwa segala kesuksesan yang dia raih, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang dia nikmati semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Ketika detak jantung berhenti, denyutnya berhenti, maka semuanya juga lenyap. Fana, hanya sementara, tidak abadi. Sehingga ini menjadi tidak bermakna. Tidak bermakna. Realitas hidup di dunia ini, seberapapun nikmatnya, ternyata Salomo mengatakan itu semua tidak bermakna. Ada banyak manusia yang menginginkan kehidupan seperti Salomo. Mereka berjuang dengan berjerih lelah, bahkan tidak segan-segan untuk mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, dan mengorbankan banyak hal yang lain di dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya, semuanya akan berlalu. Bahkan Alkitab mencatat, berlalunya pun akan buru-buru. Kalau kita sebagai orang percaya, dipercayakan Alkitab, dan di dalam Alkitab kita mencatat kehidupan Salomo, yang sebegitu hebat luar biasanya itu, dalam menikmati realitas hidup di dunia ini. Tetapi pada akhirnya, Salomo mengatakan bahwa semuanya itu kesia-siaan. Maka kita mestinya mulai merenung dan berpikir. Merenungkan segala hal yang sedang kita jalani. Tentu bukan hal yang tabu, Bapak Ibu Saudara, untuk kemudian sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita kemudian bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, menjadi orang yang rajin, kemudian kita memperoleh sukses, memiliki banyak harta, dapat menikmati berbagai-bagai kenikmatan hidup di dunia ini dengan sangat menyenangkan dan membahagiakan. Tidak tabu dan tidak berdosa hal itu. Tetapi sementara kita, kalau memang diizinkan, beroleh kasih karunia, dan karena juga kerja keras kita dan kerja cerdas kita, karena rajin kita bisa menikmati semuanya itu. Kita juga kemudian mulai harus merenung. Menjadi orang yang bijaksana untuk Salomo yang sedemikian saja mengatakan demikian. Aku tidak ada apa-apanya dibanding dengan Salomo. Masakan aku tidak berpikir, merenungkan akan hal itu. Berikutnya yang Salomo temukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, Salomo menulis, iya, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Salomo menemukan bahwa ternyata memang Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Seringkali kita mungkin mendengar khotbah tentang bahwa ada ruang kosong di dalam hati setiap kita yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali oleh Allah sendiri. Dan itu memang benar, Bapak Ibu Saudara. Seorang penulis buku rohani yang saya baca mengatakan bahwa ruang kosong itu, dia katakan, berbentuk shalom, katanya. Berbentuk shalom, berbentuk kata shalom.
Dan dia mengatakan bahwa kenapa shalom? Karena memang semenjak manusia jatuh dalam dosa, terusir keluar dari Taman Eden, manusia sebenarnya hidup dalam dosa dan mencari-cari hal yang dulu pernah dia nikmati, dia rasakan, dia alami di Taman Eden ketika hidup dalam keharmonisan, dalam keselarasan, dalam sukacita bersama-sama dengan Bapa di surga. Yang ketika terusir keluar dari Taman Eden, mereka tidak pernah, manusia tidak pernah mengalaminya lagi. Tetapi itu ada di dalam hati mereka yang dikatakan menaruh kekekalan. Bukan cuma bahwa roh kita itu kekal, tetapi ada sesuatu, something yang kosong di dalam hidup kita, di dalam hati kita, yang kita tidak bisa temukan dimanapun kecuali kalau kita kembali bersama-sama dengan Allah. Inilah yang menjadi sebuah kesimpulan daripada yang didapatkan oleh Raja Salomo, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah berbagai kenikmatan dan kesenangan apapun yang luar biasa yang dia nikmati, kita mestinya merenung akan hal ini. Inilah realitas kehidupan di dunia. Bagaimana dengan realitas hidup kekal? Bagaimana dengan realitas kekekalan? Tentu satu-satunya manusia yang bisa menceritakan kepada kita tentang realitas kekekalan adalah Tuhan Yesus. Karena dia berkata, aku turun dari surga. Dan kemudian dia naik kembali terangkat ke surga. Maka satu-satunya manusia yang pernah turun dan naik dari surga adalah Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 14, Yohanes 15 ayat 20-26, bagaimana realitas kehidupan kekal yang bisa dinikmati dengan sukacita dan kebahagiaan sejati itu. Yang itu tempatnya adalah di surga kekal, bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 15 berkata bahwa nanti kita sebagai orang percaya akan bersama-sama dalam persekutuan yang abadi kembali dengan Bapa dan Yesus Kristus. Seperti bahkan lebih daripada yang terjadi di Taman Eden yang dialami oleh Adam dan Hawa. Karena apa yang dicatat di dalam kitab Wahyu itu jauh melebihi Taman Eden. Ini adalah realitas hidup kekal di mana di sana ada sukacita besar, ada kebahagiaan yang tidak berkesudahan yang akan dinikmati oleh orang-orang percaya dalam persekutuan dengan Bapa di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus Kristus di langit baru dan yang bumi yang baru. Tetapi seperti yang tadi saya katakan juga, di dalam realitas kekekalan juga ada neraka. Neraka yang kekal, di mana di sana ada kehinaan kekal, ada penderitaan kekal. Maka Bapak Ibu, melihat dua realitas kehidupan ini, realitas hidup di dunia yang sedang kita jalani, dan realitas hidup kekal yang di mana nanti kita akan masuk, maka mestinya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sementara kita sedang menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini, kita harus memiliki, Bapak Ibu, dua hal yang penting ini di dalam hidup kita. Yang pertama adalah, tadi yang dari awal saya sudah katakan, kita mesti memiliki sebuah kesadaran yang semakin kuat bahwa kita semuanya ini sedang on the way. Sedang dalam perjalanan menuju kepada realitas kehidupan kekal. Maka kita harus memastikan tujuan kita ketika nanti masuk dalam realitas kekekalan itu, apakah kita akan sampai ke rumah Bapa di surga, mengalami sukacita dan kebahagiaan kekal selama-lamanya, atau
kita harus sampai ke tempat penghinaan yang kekal, sengsara yang kekal di neraka. Maka kita mesti harus memastikannya mulai sekarang. Di mana nanti kita akan sampai di dalam kekekalan itu. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Nah, kalau memang Bapak Ibu Saudara, kita mulai memikirkan akan hal ini, maka kita akan melihat dan belajar dari tentu saja guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Tetapi kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus, yang ternyata Rasul Paulus sungguh-sungguh dengan segenap hidupnya mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, akan memulai pelayanan setelah dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus kemudian masuk ke padang gurun dan kemudian di sana dia berpuasa. 40 hari 40 lamanya Tuhan Yesus berpuasa. Dan saya kemudian menjadi tertarik dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius ayatnya yang ke-9, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-14 dan 15, Bapak Ibu Saudara. Matius 9, 14, 15. Ketika pada waktu itu murid-murid Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Bapak Ibu, saya terbentur dengan kalimat di dalam ayat ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sahabat-sahabatku akan berpuasa ketika aku tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kalau kita ini adalah sahabat-sahabat Kristus, dan hari ini sementara kita menjalani hidup di dunia ini, kita tidak bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sang mempelai itu masih belum datang yang kedua kali. Maka mestinya kita memang sedang dan harusnya menjalani sebuah gaya hidup berpuasa sementara kita ada di dunia ini. Menanti-nantikan kedatangan sang mempelai itu. Ini menjadi sebuah hal yang patut kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang kita adalah sahabat-sahabat Kristus, sahabat-sahabat sang mempelai, bahkan kita adalah mempelai perempuan sebagai gereja dari sang mempelai laki-laki yang adalah Kristus itu, maka seharusnya sementara kita ada di dunia ini, kita menjalani sebuah gaya hidup berpuasa. Dan gaya hidup berpuasa ini ternyata diteladankan juga atau diikuti juga oleh Rasul Paulus. Di dalam Matius 4 atau Lukas 4 ketika kita melihat pencobaan atau pada waktu Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana hal tentang gaya hidup berpuasa itu. Dikatakan, diceritakan di dalam Alkitab ketika pada waktu Tuhan Yesus berpuasa dan sampai waktunya dia sungguh-sungguh lapar dan sangat lapar. Kemudian suara dari setan dalam bentuk suara berkata kepada dia, kepada Tuhan Yesus, "Kamu lapar, bahkan kamu sangat lapar. Kenapa kamu tidak rubah batu itu menjadi roti? Kalau kamu ubah batu itu menjadi roti, kamu makan, kamu tidak lapar lagi." Tentu Tuhan Yesus
Sebagai anak Allah dia sanggup mengubah batu itu menjadi roti. Tetapi inilah salah satu ciri gaya hidup, sikap hidup berpuasa yang harus kita juga lakukan. Bahwa sekalipun kita punya kemampuan untuk melakukannya, tetapi kalau itu kita lakukan, hal itu akan membuat kita menjauh dari melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa, maka kita tidak akan lakukan sekalipun kita mampu. Maka sikap hidup, gaya hidup berpuasa yang pertama adalah bagaimana di sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita memusatkan hidup kita hanya kepada Allah untuk melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kehendak yang Bapa percayakan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Banyak hal mungkin kita bisa mampu lakukan, tetapi kalau itu membuat kita tidak melakukan atau meninggalkan, melalaikan untuk bisa melakukan dan menyelesaikan tugas Bapa, maka kita tidak mau lakukan hal itu. Sekalipun itu menyenangkan, sekalipun itu membawa kenikmatan. Tentu yang saya katakan di sini bukan hal-hal yang berdosa dan melanggar moral. Sudah tidak mengatakan itu. Bahkan hal-hal yang tidak berdosa dan tidak melanggar moral, artinya tidak melanggar moral umum. Tetapi memang itu membuat kita akan menjauh dari melakukan kehendak Bapa. Itu juga kita tidak lakukan. Sungguh-sungguh kita mau berpusat hanya melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan kehendak Bapa. Kita juga melihat Tuhan Yesus dicobai untuk supaya menjatuhkan diri dari bumbungan atap dari tempat yang tinggi dan berkata bahwa engkau nggak akan mati kok, malaikat akan menatang engkau. Bagi kita hari ini aplikasinya kita mungkin perlu membuktikan diri kita, mengaktualisasi diri, eksistensi diri kita, membuktikan sesuatu bahwa kita bisa, kita mampu dan berbagai macam hal. Tetapi kalau kita memiliki sikap gaya hidup berpuasa, itu semua tidak akan kita lakukan kalau itu tidak berkenan kepada Bapa di surga. Maka inilah gaya hidup berpuasa yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakannya di dalam 1 Korintus pasal 7, 29, 32. Bagaimana ketika kita masuk atau menjalani gaya hidup, sikap hidup berpuasa sementara kita ada di dunia ini menuju kepada kekekalan, kita kemudian menyadari, menghayati bahwa semuanya apapun yang kita punya bukanlah milik kita. Semuanya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola saja, bukan untuk kita miliki, bukan untuk kita genggam erat. Kita hanyalah pengelola-pengelola. Bahkan Rasul Paulus kalau kita baca di dalam 1 Korintus 7 mengatakan, kalaupun kamu memiliki sesuatu, bersikaplah seolah-olah kamu tidak memilikinya. Ini. Bukankah orang berpuasa juga begitu, Bapak Ibu Saudara? Kalau orang sedang berpuasa, dalam hal ini saya mengatakan berpuasa tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan apa, tidak makan, tidak minum sekalipun sebenarnya di meja makannya itu ada makanan, ada minuman yang tersedia, tetapi seolah-olah di meja makan tidak ada makanan dan minuman. Betul kan? Mestinya ini juga harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita mungkin memang diberkati, kita bekerja keras, kita bekerja cerdas, rajin, kita memiliki banyak kekayaan, kita memiliki banyak harta. Tetapi dengan sikap hidup berpuasa kita sadar kita tidak merasa memiliki itu menjadi milik kita semuanya. Ini milik Tuhan. Tuhan titipkan kepadaku untuk aku kelola. Sesuai dengan kehendak Tuhan aku harus memakainya, menggunakannya. Ini gaya hidup berpuasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak tabu dan tidak dosa untuk kita menikmati berbagai kesenangan dan kesukaan di dunia ini. Tetapi kita mesti memiliki kesadaran ini. Apakah ketika kita menikmatinya, ketika kita menikmati kesenangan itu, kebahagiaan itu, kita memang juga sedang berpuasa
sehingga kita tidak kemudian mengumbar menjadi orang-orang yang serakah, semau-maunya dalam menikmati berbagai-bagai hal itu. Tetapi bagaimana kita memiliki ini? Ini bukan milikku. Kalau aku menggunakannya, aku menggunakan secukupnya. Ini bukan milikku. Rasul Paulus, nanti Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus 7, 29, 32. Bagaimana sekalipun kita memiliki berbagai-bagai hal, kita seharusnya dalam hati kita, enggak, ini miliknya Tuhan, bukan milikku. Aku tidak memiliki. Aku tidak boleh memiliki sikap hati seolah-olah memiliki semuanya itu. Nah, ketika kita memiliki dua hal ini, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan memiliki rasa cukup. Kita akan memiliki rasa cukup. Hal-hal yang bersifat jasmani, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan jasmani, kita akan memiliki rasa cukup. Kita tidak akan kemudian menjadi orang yang begitu membiarkan nafsu, ya, kedagingan kita menikmati semuanya itu. Tidak, kita memiliki rasa cukup, cukup saja. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita untuk menikmatinya. Tetapi yang kemudian kita miliki adalah justru rasa haus dan lapar kepada kebenaran-kebenaran Allah. Semakin kita memiliki kehausan dan kelaparan, sementara kita terus berjalan semakin dekat kepada kekekalan, maka kita semakin memiliki rasa haus dan lapar karena kita memiliki kerinduan untuk semakin memiliki keintiman dalam persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Inilah tiga hal yang mestinya menjadi ciri dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak tabu dan tidak berdosa, sekali lagi saya katakan, untuk kemudian menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Memang kita harus memaksimalkan segala potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi di tengah-tengah berbagai keberhasilan dan kesuksesan dan kesenangan yang bisa kita nikmati, kita ingat akan apa yang dialami Salomo. Kita ingat bahwa ada realitas kekekalan yang lebih baik, dan kemudian menyadari semuanya itu, kita ingat terlebih kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Mempelai itu tidak bersama-sama dengan kita, maka seharusnya aku berpuasa. Hidupku di dunia ini menantikan sang mempelai adalah hidup yang berpuasa. Aku hanya mau memusatkan untuk melakukan kehendak Bapa. Apa yang semua yang kunikmati, kesuksesan, keberhasilan yang aku raih ini sebenarnya bukanlah untuk kemuliaanku, tetapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Aku boleh menikmatinya, aku boleh menikmati kesenangan itu, tetapi semuanya ketika kita menyadari akan hal ini, kita memiliki rasa cukup, kita memiliki penguasaan diri. Justru kita memiliki rasa haus dan lapar karena kita sadar kita semakin dekat dengan kekekalan. Ada satu tokoh yang luar biasa, Bapak Ibu, ya, yang hidup di abad ke-19. Tokoh itu bernama George Muller, seorang tokoh iman yang luar biasa. Kita bisa mencontoh dari kehidupan manusia yang real, yang hidup di abad ke-19, yang bernama seorang George Muller ini. Bagaimana George Muller mendirikan panti asuhan di Bristol, Inggris pada tahun 1836. Padahal sebelumnya dia adalah seorang yang sesat, seorang yang jahat, yang dia ungkap dalam biografinya. Aku adalah orang yang laknat, orang yang sesat, tetapi Tuhan tangkap aku. Dan tahun 1836, Allah memberikan di dalam hatinya untuk anak-anak panti asuhan, untuk anak-anak yatim piatu. Dimulailah dia kemudian mendirikan panti asuhan di Bristol, di Inggris. Dan sejak itu, sampai kemudian dalam seluruh hidupnya, kemudian sampai dia meninggal, dia mendirikan 117 sekolah untuk anak yatim dan anak muda. Ada 120.000 anak muda dan anak yatim yang belajar sekolah di sana. Dan dia, panti asuhannya, 1.000 lebih anak-anak. Tapi atas semuanya itu, Bapak Ibu,
dengan persembahan-persembahan dari donasi-donasi yang dia terima, ratusan ribu pound sterling, yang sebenarnya mungkin dia bisa pakai itu, tetapi bagaimana seorang Josh Muller benar-benar menghidupi gaya hidup berpuasa dalam hidupnya. Dia memiliki rasa cukup. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Semuanya bukan miliknya, semuanya adalah milik Tuhan. Dia hanya mengambil secukupnya sampai dia meninggal. Sekalipun ratusan ribu pound sterling, tetapi dia hanya mengambil hanya beberapa ratus saja. Saya membaca kisahnya dan saya merasa tersentuh sekali. Luar biasa, Bapak. Seharusnya setiap kita, ketika kita sedang hidup di dunia ini, sekalipun kita hebat, sekalipun kita sukses, sekalipun kita bisa menikmati berbagai-bagai hal, karena kita memiliki harta, kita memiliki kekayaan, semuanya itu harusnya kita sadari sebagai bukan milik kita. Kita hanya mengambil secukupnya, menikmati secukupnya. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai. Kalau Tuhan izinkan kita bisa sukses, kita bisa berhasil, kita memiliki banyak harta, kita dipercayakan banyak kekayaan, jangan sampai kemudian kita justru tidak menyadari bahwa kita sedang on the way menuju kekekalan, malahan kita kemudian dengan harta kekayaan dan kesuksesan itu, malahan kita berhenti membangun Taman Eden, membangun Firdaus di jalan, di perjalanan kita. Kita berhenti di situ dan kita merasa, oh ini berkat Tuhan, luar biasa Tuhan memberkati aku, malah kita berhenti di situ. Membangun Firdaus di situ. Kalau kita melakukan hal demikian, maka kita sedang menggenapi apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. Orang-orang yang hanya berpengharapan kepada Kristus di hidup ini saja di dunia ini, dan bukan pada kehidupan di kekekalan. Maka orang-orang demikian dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15-19 itu sebagai orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berhasil, mari kita sukses, mari kita bekerja keras, mari kita maksimalkan seluruh potensi hidup kita. Yang memang Tuhan taruh itu potensi di dalam diri kita. Tuhan beri kesempatan kita untuk berhasil. Tetapi atas semuanya itu, kita sadar, semuanya itu akan kita tinggalkan. Bagaimana kemudian kita harus menyadari betul bahwa realitas hidup di dunia ini benar-benar adalah sangat-sangat sementara. Segera akan berlalu, seperti uap, sebentar ada, lalu kemudian lenyap. Jadi di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah kerja keras kita, di tengah-tengah kesenangan yang bisa kita nikmati, apapun juga, maka kita harus memastikan, Bapak Ibu Saudara, kita sedang on the way menuju ke rumah Bapa. Jangan sampai kita salah jurusan. Jangan sampai kita kemudian malah berhenti di tengah jalan menikmati semuanya itu. Mungkin juga ada orang-orang yang mendengar, Bapak Ibu Saudara, atau nanti yang mendengar ini di YouTube. Pak, aku jangankan ngomong sukses, berhasil menikmati kekayaan, harta, dan begini. Aku saat ini sedang ada dalam penderitaan, aku sedang ada dalam kesusahan. Maka saya mau mengatakan kepada orang-orang yang sedang mengalami itu pun juga tidak perlu ditangisi. Semuanya juga akan sementara. Waktu akan mengikisnya. Semua akan berlalu. Baik kesenangan, baik kebahagiaan, baik sukacita, ataupun juga penderitaan, kesusahan, dan kesengsaraan. Semua akan lewat, semua akan berlalu. Tetapi satu hal yang harus kita pastikan, apakah kita sedang on the way menuju ke rumah Bapa di surga? Apapun keberadaan
yang sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Maka malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, pada akhirnya, mari jadikan kita adalah orang-orang percaya yang benar, yang sungguh-sungguh bisa menghayati realitas kekekalan sementara kita ada di tengah-tengah dunia ini. Semuanya akan berlalu. Semua yang bisa kita nikmati, baik kesenangan maupun kesedihan, baik sukacita maupun penderitaan, baik kebahagiaan maupun kesedihan, semuanya akan berlalu. Jadi, ayo, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berhasil dibangkitkan dari kematian dan hidup bersama-sama dengan Kristus di rumah Bapa yang kekal. Itu hal yang utama di dalam hidup kita sementara kita ada di dunia ini. Jangan hal yang utama ini justru digantikan dengan hal-hal yang sementara. Hal yang kekal ini justru digantikan dengan hal-hal yang fana. Tetapi biarlah kita semuanya benar-benar adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang tidak merasa memiliki apapun juga segala kesuksesan dan keberhasilan, tetapi semuanya adalah milik Tuhan yang memiliki rasa cukup di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Luar biasa, malam hari ini saya senang ada sahabat-sahabat salib Kristus yang dari jauh, yang saat ini bersama-sama juga malam hari ini mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Sungguh hati saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya, boleh menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya di akhir zaman, yang memastikan hari demi hari, waktu demi waktu, semakin dekat kepada kekekalan, semakin pasti rumah Bapa di surga itu menjadi sebuah kepastian bagi kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan berdoa sebelum kita nanti akan bertegur sapa satu dengan yang lain. Ya, dalam mengakhiri ibadah live on Zoom di SKI Salib Kristus malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur, dan kita akan memohonkan berkat yang dari Bapa di surga atas kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk anugerah kasih dan kemurahan-Mu kepada kami semuanya. Malam hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami, mengingatkan kami semuanya, bahwa betapa fananya, betapa sementaranya realitas hidup di dunia ini. Bahwa kami semuanya saat ini sedang dalam perjalanan menuju kepada kekekalan. Engkau mengingatkan kami ya Bapa, sementara kami sedang dalam perjalanan menuju kekekalan, agar kami semuanya tidak salah arah, tetapi benar-benar kami semakin hari semakin pasti dengan arah tujuan kami, yaitu menuju dan sampai kepada rumah Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena itu ya Bapa di surga, kiranya Bapa membelas kasihani kami, menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar dapat melakukan, mengerjakan kebenaran-kebenaran firman yang Kau nyatakan kepada kami malam hari ini. Sungguh-sungguh kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri, tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menuntun, membimbing kami dalam seluruh kebenaran, kami akan sanggup melakukannya. Tolong kami, Bapa di surga, jadikan kami orang-orang percaya yang memang benar-benar akan sampai tiba di rumah-Mu yang kekal. Oleh karena kasih anugerah dan kemurahan dari Bapa di surga, dan oleh karena kami sungguh-sungguh bersedia memberi diri kami sepenuhnya ya Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, malam yang penuh dengan berkat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami, Bapa. Bapa yang maha baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kiranya Bapa berkenan malam hari ini memberkati kami semuanya yang berkumpul lewat Zoom ataupun yang mendengarkan lewat YouTube.
Bapa, berkatilah kami dengan berkat jasmani dan berkat rohani yang terbaik yang dari surga turun atas kehidupan kami, atas kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam karir kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan dengan tangan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkatinya, membuatnya berhasil, dan kami menjadi orang-orang percaya yang sukses berhasil di dunia ini. Tapi kami membawa seluruh kesuksesan kami, seluruh keberhasilan kami menjadi berkat kekal untuk kami persembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami bersuka cita, kami bersyukur, dan kami menerima berkat yang dari Bapa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini luar biasa. Silahkan Bapak Ibu, senang sekali ini. Tadi ada Ruth ya yang dari Palangkaraya, ada Fani yang di Jakarta. Wah, ini sahabat-sahabat yang lama sekali ini. Ya, malam Bu Mami, Pak Joni, Bu Yulewati Gono. Ya, ada Pak Oni dan Bu Maya itu kayaknya tuh. Ya, oh Pak Yus juga ada nih, Pak Yus nih. Malam Pak Edi, malam semuanya. Ya, takut aja, semuanya. Malam semuanya, Pak Santoso. Ya, ini ada Mas Susanto nih di Temanggung. Ya, Pak Edi hadir. Oh, haleluya. Ini ada Mas Andri nih. Oke, puji Tuhan. Tuhan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan ketemu ya, ini ada Kak Leni nih. Kak Leni yang WL ini tadi ini. Oke. Shalom semuanya, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ketemu lagi dalam konsum minggu depan. Tetap jam 7 malam di hari Minggu. Kita akan ketemu minggu depan ya Bapak Ibu Saudara. Berkati kita semuanya. Shalom. Hari ini belum Zoom Pak Wedi. Apa itu Zoom? Hari ini sudah Sudah tatap muka, sudah tatap muka. Sudah. Jadi jam 9 pagi tadi kami tatap ibadah tatap muka. Minggu depan kami ada perjamuan kudus. Malam harinya kita tetap akan ibadah live on Zoom karena ada sahabat-sahabat dari luar kota yang kita masih ingin bersama-sama untuk kita bisa ibadah. Kalau Bapak Ibu ibadah live on Zoom, ibadah tatap muka boleh. Minggu depan ada perjamuan kudus. Kita tetap pakai prokes dan maksimal hanya 25 atau 30 orang saja. Ya. Jadi silahkan.